Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap baik dan masih semangat mengikuti pembelajaran mapel Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 tentang Isra Mi'raj. Pertama, kita nanti akan belajar tentang pengertian Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Jadi anak-anak, pengertian Isra Mi'raj artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yaitu pada malam 27 Rajab tahun 621 Masehi. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1. Selanjutnya kita belajar tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengendarai buraq yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Setelah itu, dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Kemudian, Nabi melanjutkan perjalanan dan malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad berhenti lagi untuk melakukan sholat 2 rakaat di Baitul Laham, yaitu tempat Nabi Isa lahir. Anak-anak, yang terpenting dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan tanpa ditemani malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad menerima perintah sholat dari Allah berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Sebab dan tujuan peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Siti Khadijah dan Abu Thalib wafat, yaitu istri dan pamannya wafat, Nabi Muhammad sangat sedih karena orang-orang Quraisy semakin gencar mengancam dan menindas Nabi Muhammad. Dalam keadaan itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad ketika sedang merenung di serambi Masjidil Haram. Malaikat Jibril sambil mengendarai buraq mengajak Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke langit 7 atau Sidratul Muntaha. Sedangkan tujuan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang pertama yaitu menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, menguji keimanan manusia. Yang nomor 3, untuk mengukuhkan posisi kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Sedangkan yang keempat yaitu untuk memuliakan Nabi Muhammad sebagai makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan lagi tentang peristiwa penting ketika Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melihat orang yang tak henti-hentinya menuai hasil tanamannya sebagai gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela agama Allah. Terus Nabi Muhammad juga mencium bau harum. Ternyata bau harum tersebut berasal dari kuburan Masitoh beserta keluarganya yang tetap mempertahankan keimanannya ketika disiksa oleh Fir'aun. Nabi Muhammad juga diperlihatkan beberapa orang yang sedang menukar daging segar yang dia bawa dengan daging busuk orang lain. Ini merupakan gambaran dosa orang yang berzina.
Peristiwa penting lainnya ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya. Setelah itu lidah itu tersambung lagi, lalu dia memotong lagi, begitu seterusnya. Itu gambaran orang yang suka berdusta dan menggunjing keburukan orang lain. Nabi Muhammad juga diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka yang menakutkan. Yang terakhir, Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratul Muntaha mendapat perintah langsung dari Allah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Setelah tadi kita belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj, hikmah apa yang ada dalam peristiwa Isra Mi'raj? Yang pertama yaitu pentingnya ibadah sholat 5 waktu, karena perintah sholat ini langsung datang dari Allah. Yang kedua, merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj bertujuan untuk memperlihatkan sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah. Yang ketiga, dakwah perlu pendukung, tidak bisa sendiri. Nabi Muhammad ketika kehilangan Abu Thalib dan Khadijah, beliau merasa sedih luar biasa, sehingga tahun itu dinamakan Amul Husni atau tahun kesedihan. Hal ini menunjukkan dalam berdakwah orang perlu perlindungan atau pendukung atau pemacu semangat. Yang keempat yaitu membersihkan jiwa dan raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menghadap Allah dengan jiwa dan raganya yang suci. Hal ini mengajarkan bahwa kita sebelum menghadap Allah untuk menjalankan ibadah harus membersihkan jiwa dan raga kita dari segala kotoran dan najis. Hati kita harus bersih, niat kita harus ikhlas. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar mapel sejarah kebudayaan Islam tentang Isra Mi'raj. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan soal anak-anak di rumah, yang pertama adalah apa pengertian Isra Mi'raj. Yang kedua, kapan terjadinya Isra Mi'raj. Yang ketiga, sebutkan tujuan dan sebab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Yang keempat, sebutkan 2 peristiwa penting ketika Isra Mi'raj. Dan yang kelima, sebutkan hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Selamat mengerjakan.